Hai guys, balik lagi di TB Channel. Di video kali ini Bang Timi mau bahas tentang gimana cara supaya kita bisa menambahkan admin baru di halaman Facebook kalian. Ya, karena pastinya kalian nih pengguna Facebook, terutama yang sudah lama-lama itu pasti Facebooknya gak hanya satu. Pasti Facebooknya banyak. Mungkin iya akun profilnya satu, tapi akun halaman itu pasti banyak gitu loh. Karena udah tahu hasil dari halaman yang sudah monetisasi itu hasilnya udah memuaskan banget, lebih ya, tumpah-tumpah deh kayaknya dolarnya. Nah, admin ini fungsinya untuk apa? Admin ini adalah yang namanya ya admin. Admin itu berarti dia mengelola. Fungsinya sangat jelas ya, bisa membantu dari sistem kinerja halaman kita. Yang dimana satu halaman itu bisa dikelola banyak orang. Jadi ibaratnya kalau kamu punya halaman dan masih belum bisa fokus atau belum bisa ngurus, kamu bisa mengundang admin atau orang lain atau istri kamu atau partner kamu untuk bisa posting di halaman kamu, untuk bisa membuat akun-akun, membuat konten-konten atau video-video atau posting-posting apapun di halaman kamu. Selama halamanmu memang sudah monetisasi, apapun yang diposting admin kamu, berapapun admin itu, ya tetap bakal menghasilkan cuy. Jadi gini, admin itu dia mempunyai dua akses. Yang pertama, dia bisa mempunyai akses kontrol penuh, yang artinya semua akses halaman, baik itu ke dashboard profesional, akun pembayaran, info pajak, segala macam, itu dia bisa tahu dan bisa mengotak-atik semuanya di situ. Ketika adminnya dengan status admin kontrol penuh. Dan yang kedua, kita bisa mengajak dia sebagai admin dengan akses kontrol terbatas. Dia hanya sebatas mengupload video, dia hanya sebatas berkomentar, hanya sebatas ya gitu doang. Gak bisa mengotak-atik akun pembayaran, gak bisa menghapus admin yang lain, itu gak bisa. Sebagai gambaran ini Bang Timi kasih tahu ya. Nah, apa aja yang bisa dilakukan admin dengan akses kontrol penuh ini? Yang pertama, dia bisa membuat konten, mengelola konten, atau menghapus postingan, menghapus cerita, dan lainnya sebagai halaman. Jadi ya dia seperti pemilik akunnya gitu guys. Terus dia juga bisa ngasih tanggapan pesan, direct, dan lakukan panggilan sebagai halaman. Kemudian dia bisa melakukan aktivitas komunitas seperti meninjau komentar, menanggapi komentar, dan menghapus konten yang tidak diinginkan. Jadi banyak hal ya. Dan dia juga bisa membuat iklan, mengelola iklan, dan menghapus iklan untuk halaman. Kemudian dia juga bisa melihat insight halaman ya, melihat bagaimana kinerja halaman, konten, dan iklan. Admin dengan akses kontrol penuh ini bisa mengelola semua hal yang Anda bisa kelola, termasuk kemampuan untuk memberi akses ke orang lain, menghapus orang lain dari halaman, termasuk Anda, termasuk saya sendiri yang pemilik halaman, atau menghapus halaman. Jadi dia punya hak yang sama sebagai pemilik halaman. Gitu guys ya. Jadi misalkan si A mengundang si B untuk jadi admin halaman dengan kontrol penuh, berarti si B pun nanti bisa memiliki hak yang sama dengan si A. Bahkan si B nanti bisa menghapus si A kalau nanti ada crash ya, kalau nanti ada kayak perpecahan gitu. Kalau ada musuhan itu biasanya kan saling hapusnya itu bisa nih dengan akses kontrol penuh. Jadi makanya kalau sebelum kalian mengundang seseorang untuk menjadi admin ke akses kontrol penuh, pastikan dalam jangka waktu beberapa tahun nanti kalian bakal baik-baik saja gitu ya. Atau memang kalian udah janjian partneran yang gak bakalan deh aneh-aneh, ya udah gak apa-apa, akses kontrol penuh aja gak masalah. Tapi resikonya nanti kalau kalian sudah marahan ya pasti dihapus salah satu, bahaya nanti. Nah, untuk yang kedua yaitu pemberian akses admin dengan kontrol yang lebih terbatas. Kalau dengan kontrol yang terbatas berarti dia tidak melakukan hak sepenuhnya seperti layaknya saya sebagai pemilik akun halaman. Kita kasih batasan sewajarnya saja. Jadi saya pengen nih mengundang editor atau mengundang seseorang untuk bergabung ke halaman saya. Dia bakalan bisa posting saja, atau bisa berposting dan balas komentar, atau dia hanya bisa melihat insight dengan tidak bisa mengotak-atik akun pembayaran. Dia tidak bisa mengotak-atik lebih dalam dari inti di halaman tersebut. Itu bisa nanti kita batasin ya. Nah, jadi langsung Bang Timi coba praktekin ya gimana cara menambahkan akses admin ya. Nah, jadi buka akun halaman yang ingin kamu kelola bersama sama orang lain ya. Oke, jadi masuk ke titik 3 ini guys. Titik 3 di sini. Kemudian pilih status halaman. Nah, ini rekomendasi aktif, moneti aktif. Kita masuk ke kelola admin. Kelola admin ya. Nah, kalau yang tambahkan baru di atas, itu kita mengundang seseorang untuk menjadi admin dengan akses kontrol penuh. Kemudian yang bawah, tambahkan baru, itu hanya mereka kita kasih akses dengan tugas yang terbatas ya.
Contoh kita tambahkan baru di sini. Tindakan yang Anda ambil sebagai halaman ini mungkin bisa dilihat oleh orang lain yang mengelolanya. Jadi apapun admin Anda ketika menghapus konten, berkomentar itu pasti bisa dilihat di admin yang lain yang tergabung di situ ya. Namun yang nggak bisa dilakukan admin kontrol terbatas ya, tidak seperti akses kontrol penuh adalah hanya orang dengan kontrol penuh yang bisa beralih ke halaman itu untuk mengelola semuanya termasuk di pengaturan. Mengelola dan mengedit semua pengaturan halaman seperti info halaman dan kemampuan untuk menghapus halaman. Ya, jadi kalau admin dengan akses kontrol terbatas itu dia nggak bisa menghapus halaman, nggak bisa mengedit informasi halaman, itu nggak bisa. Oke. Kemudian yang kedua, memberikan atau menghapus akses orang ke halaman atau akun Instagram termasuk orang lain yang memiliki kontrol penuh. Oke. Jadi admin dengan kontrol terbatas, dia tidak bisa mengundang orang untuk menjadi admin. Dia juga tidak bisa menghapus admin yang ada di halaman tersebut. Beda dengan akses kontrol penuh, dia bisa menghapus admin lain yang tergabung di situ. Dia bisa mengundang admin lain. Dia bisa mengundang orang lain untuk menjadi admin. Bebas ya, admin kontrol penuh itu bebas. Jadi kalau mau menambahkan akses kontrol penuh, pilih yang tambahkan baru bagian atas. Tapi kalau mau menambahkan akses admin dengan kontrol terbatas, pilih yang bagian bawah, tambahkan baru. Oke, kemudian pilih berikutnya. Nah, di sini cari berdasarkan nama atau nama pengguna. Bisa kalian cari mana atau siapa orang yang mau kalian jadikan admin, mau istri kah, atau mau suami kah, atau teman, partner, atau apapun, ya terserah kamu. Contoh nih, oke, ketika sudah menemukan, kita klik akunnya. Oke, nah di sini ada akses tugas yang bisa kalian berikan ya ke calon admin ini. Apakah dia hanya tugasnya bikin konten saja, atau dia tugasnya melihat insight saja, dia tugasnya bikin iklan aja, atau dia hanya tugasnya membalas komentar saja, atau membuat telepon aja. Jadi terserah, ini ada 5 ya, 5 tugas bisa kalian kasih akses, atau 5-5-nya kalian kasih akses, ya nggak masalah. Jadi karena ini Bang Tim mau kasih semua ya nggak apa-apa. Nah, kita centang semua, oke. Oke, setelah ini udah kita centang, kita langsung berikan akses aja guys. Oke, nah ini kata sandi Facebook kalian ya, kata sandi di akun profil kalian. Jadi biasanya ada kode lewat WA, ada yang lewat Gmail. Nah sekarang kita pilih lanjutkan. Setelah itu konfirmasi cuy. Oke, undangan udah dikirim guys. Jadi dia bakal kayak gini tampilannya. Ini undangan kadaluarsa dalam 31 hari. Nah biasanya di akun yang udah kita undang, nanti ada notifikasi bahwa dia kita undang untuk bergabung menjadi admin di halaman kita. Tinggal dia klik saja setujui undangan dan bakal langsung gabung di halaman kita, dan bisa melakukan apapun di halaman kita sesuai akses tugas yang kita berikan cuy. Nah gampang banget ya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung komen di bawah. See you next time teman-teman. Bye bye.